Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, senang sekali kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua sejarah kesusastraan. Pada pagi hari ini kita akan membahas, melanjutkan materi yang kemarin tentang periodisasi dan angkatan dalam sejarah kesusastraan. Apakah teman-teman semuanya sudah siap menyimak materi dan sudah membaca referensi yang sudah saya bagikan di Hebat? Oke, alhamdulillah sudah ya. Semoga nanti diskusinya lebih interaktif dan apabila ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Baik, sebelumnya saya izin share screen ya untuk melanjutkan materi yang kemarin. Oh ya, nanti bakal ada post test ya. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk menyimak materi dengan baik. Baik, akan saya lanjutkan terkait periodisasi dan angkatan dalam sastra. Sebelumnya sudah kenal saya semua kan? Nama saya Fitri Nur Alifah. Nah, terkait periodisasi atau angkatan. Nah, menurut teman-teman apa sih definisi dari periodisasi dan angkatan ini? Bisa dijawab di kolom chat ya. Oke, udah ada beberapa yang menjawab. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Untuk lebih lengkapnya, izin saya sampaikan bahwa sebenarnya masalah periodisasi dan angkatan ini seringkali membuat selisih paham antara ilmuwan sastra, dikarenakan adanya perbedaan pendapat terkait periodisasi dan angkatan ini. Kalau secara lengkapnya, periodisasi itu berasal dari kata periode yang berarti kurun waktu atau lingkaran. Nah, lebih detail lagi dijelaskan dalam Oxford Advanced Learner Dictionary yang menyatakan bahwa periode adalah porsi waktu dalam hidup seseorang. Jadi periode ini lebih ke waktu ya. Sedangkan yang kedua yaitu angkatan. Nah, angkatan ini disamakan dengan generasi. Kerancuan dengan istilah sebelumnya yaitu periode terjadi karena sebagian ahli sejarah sastra menyamakan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Jadi sebenarnya periodisasi ini lebih luas daripada angkatan. Karena di periodisasi ini kita membahas tentang waktu, peristiwa, dan lain sebagainya. Sedangkan angkatan ini adalah lebih ke tokoh-tokoh pengisi dalam periodisasi sastra tersebut. Contohnya seperti periodisasi sejarah sastra Pujangga Baru. Nah, Pujangga Baru itu lebih luas ranahnya daripada tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam periodisasi sastra tersebut. Oke, selanjutnya apa saja sih dasar-dasar dalam penentuan periodisasi? Yang pertama tentunya realitas, atau kalau dalam sastra kita mengenal dengan istilah mimetik. Dari mimetik atau aspek realitas ini kita akan mengkaji terkait tema, waktu, tempat, kejadian dari sebuah sastra yang terdokumentasikan, yang terekam dalam sebuah karya. Misalnya nih, salah satu contoh yang paling terkenal, kisah Siti Nurbaya terkait kawin paksa. Nah, dari situ sastrawan mengulik cerita tersebut, kemudian menjadikannya sebagai sebuah karya. Itu berdasarkan aspek realitas atau mimetik ini. Kemudian yang kedua, kepengarangan. Kepengarangan ini lebih mengacu kepada personal dari sastrawan. Dari kepengarangan ini dilihat di mana keunikan sebuah sastrawan yang berbeda dengan ilmuwan yang lain. Seperti contohnya Sultan Takdir Ali Syahbana. Nah, dari situ kita mengulik, nah Sultan Takdir Ali Syahbana ini apa sih yang berbeda daripada pengarang atau sastrawan lainnya. Kemudian yang ketiga yang tidak
kalah penting, yaitu fungsi sosial karya sastra. Fungsi sosial ini digambar, direkam oleh seorang sastrawan, kemudian menuliskannya dalam sebuah karya. Oleh karena itu, eh, tidak lengkap rasanya jika sebuah karya sastra tidak ada aspek sosial dan nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Yang keempat, yaitu unsur pembangun karya. Ini lebih ke arah ekstrinsik dan implisit dari sebuah karya. Nah, kita bisa meninjau unsur pembangun karya ini berdasarkan ciri-ciri dari karya sastra tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita akan meninjau lebih jauh tentang periodisasi sastra di Indonesia. Digolongkan ke dalam 3 besar menurut para ilmuwan, yaitu ada sastra lama, sastra peralihan, dan sastra baru. Yang pertama, yaitu sastra lama, menurut para ahli meliputi kasusastraan zaman purba, zaman Hindu, dan zaman Islam. Selanjutnya untuk sastra peralihan, ini terjadi pada zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Kenapa lebih dicondongkan kepada tokoh ini? Karena memang tokoh ini adalah satu-satunya yang berpengaruh besar dalam sastra periodisasi peralihan. Selanjutnya yaitu sastra baru. Sastra baru ini dimulai sejak berdirinya Balai Pustaka sampai saat ini. Kalau sekarang tuh angkatan apa ya kira-kira? Periodisasi apa ya kira-kira? Ada yang tahu? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, periode-periode tersebut seperti angkatan 20, angkatan 33, kasus sastraan Jepang, ini terjadi waktu penjajahan Jepang di Indonesia, kemudian angkatan 45 ketika Indonesia merdeka, dan angkatan 66. Selanjutnya, berikut adalah periodisasi sastra Indonesia menurut penulis-penulis sastra. Yang pertama ada masa animisme dan dinamisme. Kemudian yang kedua masa Hindu, 3 masa Islam, 4 masa peralihan, 5 angkatan Balai Pustaka, 6 angkatan Pujangga Baru, 7 kasusastraan zaman Jepang, 8 angkatan 45, 9 angkatan 66, 10 angkatan 80, dan 11 angkatan 2000. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Nah, silahkan teman-teman kita isi post-test terlebih dahulu. Sudah saya siapkan pertanyaan. Tadi sudah saya sampaikan di awal kalau kita bakal ada post-test. Silakan teman-teman klik link di bawah ini, yaitu bit.ly post-test pertemuan kedua. Oke, saya beri waktu 10 menit ya. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera. Oke, jika ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan. Baik, saya tunggu ya pertanyaannya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan atau bahan diskusi di Hebat. Silakan tulis saja. Nah, diharapkan teman-teman di sini juga aktif untuk memberikan insight, memberikan mungkin pertanyaan jika ada materi yang belum paham dan lain sebagainya. Baik, saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti untuk nilai post-test ini akan saya upload di Hebat. Ini juga sebagai media pembelajaran teman-teman juga. Baik, sekian. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan minggu ketiga ya.